welcome back. This is Jebung, your favorite host speaking, and you are now listening to Capek Mikir with Jebung. Selamat datang teman-teman di Capek Mikir with Jebung bareng gue Jebung tentunya. Masih belum biasa melihat kamera, biasanya dari dulu nggak pernah ngelihat mata kalian semua ya, tapi ya udahlah ya. Selamat datang. Hari ini tidak sendiri, ada seseorang yang sepertinya gak suka sama gue ya. Gak kayak gitu dong. Kan aku Gen Z, kamu kan suka berbicara soal Gen Z kak. Ya, tapi kan gak semua Gen Z yang kita bahas ya. Ada juga Gen Z yang berprestasi gitu, ada juga gitu. Banyak kan yang mana? Pokoknya yang gue serang tuh Gen Z yang kalangan tertentu aja, gak semuanya gitu. Yang pendengar Taylor Swift tuh biasanya gue serang. Enggak juga, bercanda ya teman-teman Swifties. Gak apa-apa, Taylor Swift keren gitu. Tapi penggemar Taylor, wow. Ini kayaknya udah didukun ya sama penggemar Swifties nih kayaknya nih. Tapi kakak kan dari awal ya, aku pertama kali ngelihat kakak tuh pas kakak bikin konten soal apa ya dulu? Gen Z. Iya pokoknya di TikTok deh bikin short video kayak podcastan mini di TikTok gitu kan. Oke. Gitu. Itu berawal dari kebencian ya? Apa gimana sih berawal dari kayak pas gue ngeliat tuh, tau gak sih kayak anak-anak dimarahin sama emaknya gitu di rumah tuh kayak ini gue lagi dimarahin apa gimana sih kayak maaf ya Kauza maaf ya gitu. Ya sebenarnya kalau Gen Z yang punya prestasi sih nggak perlu merasa seperti itu ya. Gue kan spesifik Gen Z yang apa ya, tidak berfungsi lah dalam kehidupan ini. Nggak maksudnya oknum Gen Z itu oknum Gen Z yang tidak berfungsi, iya. Yang gak memberikan sumber daya apapun terhadap dunia ini gitu. Terhadap dunia, terhadap keluarganya juga dia nggak ada fungsi juga gitu. Terhadap pacarnya juga nggak dikasih status sama dia. Jadi apa faedah lu ada di muka bumi ini, lu hanya mubazir oksigen gitu. Tapi kan tentunya ada juga Gen Z yang memberi banyak berkah gitu ya. Tapi hal yang paling waktu itu mungkin awal-awal yang bikin kayak aduh Gen Z anjing nih gitu. Pas awal-awal akhirnya bikin konten tuh apa? Sebenarnya sih mereka yang ngusik duluan ya kalau kita bahas ya. Wow. Battle. Gue tuh lebih sering dari merespon hater sebenarnya dibandingin gue out of nowhere menghina golongan tertentu gitu. Jadi awalnya banget tuh gue bikin konten tentang Gen Z yang lo kalau di kantor kenapa lebay gitu, kayak apa-apa posting segala macem gitu. Gue juga dulu lembur kayak lo tapi biasa aja. Nah haters dari situlah yang gue respon menjadi konten Jaksel pada waktu itu, terus baru menjadi konten Gen Z. Sebenarnya gitu, bukan gue lagi pakai gue bikin konten apa ya, gue injek aja Gen Z sialan ini. Bukan kayak gitu juga. Tapi kayak itu tuh maksudnya yang kayak ngantor-ngantor yang malam-malam terus habis itu bulan depan healing gitu ya. Iya, atau yang posting gorden kan dulu kan zamannya kayak gitu. Sekarang udah agak berkurang sih tapi gue lihat ya kayak gitu. Posting gorden apaan? Ya gorden, terus abis itu ada kayak caption dia ngeluh tentang kantor sama ini rehat biasanya rehat. Terus sekarang udah jarang, iya. Mungkin gara-gara kakak kali berkurang kali ya. Mungkin gara-gara mereka setelah bertambah umur kayak ngapain ya gue begitu ya, mungkin gitu ya. Itu kayak masa pertumbuhan gak sih? Masa pertumbuhan sih. Emang dulu kakak gak pernah kayak ada masa-masa alay-alaynya gitu? Alay sih iya sih, tapi mungkin karena dulu belum disangkut pautkan dengan kayak mental health gitu-gitu kali ya. Jadi kayak alay kita juga paling sebatas poni-poni emo gitu-gitu doang gitu. Pernah pakai poni emo? Ya poni emo harus pernah semua kan. Terus foto Friendster gue dulu pakai hoodie terus nutupin muka gini. Wow, gak mau banget. Gak mau banget. Oh dulu main Friendster kayak gini. Kayak gini. Itu kenapa tuh, apa yang dipikirin tuh kalau boleh tahu? Emo aja gitu. Emo aja. Tapi untung gue mentok di situ noraknya karena di atas itu masih ada lagi yang bakar rokok di puncak gini nih. Nah, itu yang minggu ke warpat. Itu lebih parah. Itu yang paling. Nah untungnya gue gak sampai situ. Ada level-levelnya. Ada levelnya itu bakar rokok di puncak tuh udah paling ultimate banget itu. Bakar rokok di puncak. Tapi aku gak pernah lihat foto bakar rokok di puncak sih. Kayaknya aku harus nyari. Di zaman itu banyak bakar rokok di puncak gitu. Tapi di zaman itu kamu merasa orang yang bakar rokok di puncak tuh gaul gak? Pada waktu itu lumayan gitu. Sempat gue ngeliat kayak keren ya gitu. Sekitar seminggu 2 minggu terus kayak apa kerennya kalau dipikir-pikir. Untung gak sempat nyobain. Untung gak sempat nyobain. Tapi kan sebagai Gen Z aku pernah sih kayak seminggu healing gitu sendiri. Iya. Bete gak dengernya? Ke mana, Bali? Enggak, kayak staycation. Di sini. Tebak daerah.
Oh, ke daerah? Iya, bukan daerah, tapi masih sekitar Jabodetabek. Oh, Jabodetabek masih? Iya. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok gak mungkin lah. Maksudnya healing ke Depok nambah masalah yang ada kan. Jakarta lah pasti ya. Jaksel mungin? Nginep di Jaksel bukan? Bukan. Bogor. Bukan. BSD. Oh, BSD agak healing kan sih. Kan dia banyak kayak apartemen-apartemen baru. Iya. Di depannya ada ya taman-taman buatan. Nah, oh iya benar kan? BSD ya. BSD agak healing ya. Recommended. Gak mau? Recommended. Healing di BSD? Iya. Di BSD gue lebih peak sih kalau sekarang ya. Kan terik. Peak tapi kan seenggaknya ganti suasana dibandingin di sini gitu ya kan. Di tempat-tempat reklamasi itu pasir-pasir putih. Iya, berasa ke Shanghai kan kalau di sana kan karena banyak kuliner-kuliner yang seperti itu ibaratnya kan. Jadi BSD agak jarang gue sebenarnya ke BSD. Tapi kalau dulu kan tadi kakak bilang kayak dulu tuh Gen Z misalnya nge-shoot gordeng. Kalau sekarang tuh kakak ngeliat ada habit-habit apa nih yang tumbuh di antara generasi aku yang kakak kan kalau aku yang ngerasain dah. Iya. Kakak sebagai observan nih. Apa nih yang kakak lihat nih kayaknya nih ini apa nih habit-habit yang Oke, habit-habit yang terbaru ya? Ya? Please update aku. Kalau yang umum sih ada yang sekarang lagi zamannya curhat ke Mbak Taylor memang dari TikTok kan. ada faedahnya gak curhat ke Mbak Taylor? Makanya gue baru sadar betapa besarnya Taylor Swift di mata Gen Z. The Beatles di zaman sebelum kita mungkin tuh Taylor Swift sekarang gitu. Semua curhat ke Mbak Taylor. Nah kalau yang spesifik kemarin gue baru, jadi kan gue suka menerima laporan dari Twitter kan kelakuan Gen Z gitu. Nah kemarin ada yang dia pacaran terus memang ceweknya agak posesif gitu kan. Tapi level posesif tuh sampai dia pasang CCTV di kamar kosan cowoknya gitu. Mas gue itu kayak bukan Gen Z deh. Itu kayak orang serem aja kak. Itu orang serem. Ya oknum itu jarang oknum. Ya. Tapi itu oknum. Ya tapi itu ada gitu di Gen Z bahwa dia adalah nginstal CCTV di kamar kosan cowoknya gitu. Kasian juga cowoknya menurut gue ya kan. Kalau ditaruh CCTV di kamar kakak sama cewek kakak itu gimana reaksinya? Kayaknya video gue looping terus gue taruh di situ jadi dipikir itu lagi ngeplay yang sekarang padahal kayak orang lagi kelas Zoom ya. Cowok gue gak ganti-ganti baju selama ini gitu. Mungkin gitu ya. Ada lagi gak habit-habit lain yang ditemukan? Gen Z sekarang ya. Mungkin live music ya. Kayak misalnya kayak gini. Live music dulu kan identiknya sama kayak party-party terus alkohol gitu-gitu kan. Nah tapi sekarang kan udah ada bajawa gitu di Gen Z. Jadi lu bisa live music sambil ngopi gitu. Dan nah itu Gen Z positif menurut gue yang di sana Bung, yang di Bajawa ya. Tapi aku pernah ngeliat antrian Bajawa, karena pernah ngelewatin. Iya. Jujur kayak, wow, apakah ada presiden di sana? Antrian orangnya apa ya Rex King-nya? Karena kan, ya maksudnya, mungkin lagi ada yang konvoy kan kita nggak tahu kan maksudnya kan. Kita nggak tahu. Tapi entah kenapa banyak di sana. Iya banyak. Tapi aku akhir-akhir ini di antara teman-teman aku yang sepantaran aku lah ya. Sempat ada perdebatan soal cowok boleh nganterin temen cewek apa enggak. Ya, apakah generasi aku aja yang kayak mencemaskan soal ini? Tolong dong bisa memberikan nggak kayak menurut Anda gimana gitu? Cowok boleh nggak nganterin temen ceweknya pulang? Iya, soalnya katanya tuh ya lo kalau misalnya punya temen cowok ya lo tau diri lah temen cowok lo punya cewek, ngapain lo minta? Oh jadi cowoknya posisi udah punya cewek nih, terus si ceweknya ini gak mau kalau cowoknya ini nganterin teman-teman ceweknya yang mau pulang. Mungkin kita lihat dari kendaraannya dulu kalau menurut gue, ya kan? Kendaraan cowoknya apa? Misalnya dia motor nih, misalnya dia naik motor, misalnya biasa NMAX gitu misalkan, atau kayak itu nyaman. Itu nyaman kan, nyaman. Nah itu nggak apa-apa menurut gue. Ceweknya juga ya udah lantar. Tapi kalau misalnya cowok lo emang udah dia pakai Satria F yang joknya di bubut di kolong rem tuh agak begini, itu udah nganterin cowok pun mending lo larang gitu. Atau ngapain lo pacarin in the first place sebenarnya? Gitu. Nah, kalau NMAX ada jaraknya ya? Ada jaraknya. Dia nggak perlu kayak. Nggak perlu. Nah, kalau yang bubut ini kadang lo posisi nanjak aja lo masih agak nempel gitu, jadi agak susah, ya kan? Tergantung kendaraan cowoknya kalau itu. Tergantung kendaraan. Kalau naik mobil nggak boleh? Kalau naik mobil tergantung lagi mobilnya ya. Kalau dia naik misalkan mobil-mobil yang bad boy naikin sih mending hindarin sih ya. Bad boy emang naikin mobil apa kak? Bad boy akhir-akhir ini Brio. ada trennya. Iya. Ada trennya. Brio agak bandel sih. Brio agak bandel.
Terus kayak apa ya? Sedan-sedan bokap tuh biasanya bandel tuh. Oh, sedan kayak sedan-sedan lama Ya, iya, yang dipakai. kayak bad boy yang kayak lu lihat kayaknya selera lu nggak setua ini gitu. Ini mobil bokap gua. Nah itu jangan lu kasih anterin cewek pulang kalau pacar lu naik itu gitu kan. Kalau dia naik kayak mobil-mobil kayak misalnya yang biasa-biasa gitu Swift gitu ya. Avanza Aman. Biasanya. itu mobil favorit aku. Karena Avanza kalaupun selingkuh juga mana mampu bayar hotel. Ya bercanda ya teman-teman Avanza. Ya. Aku pakai Avanza dari SD loh Kak. Aku tuh dari dulu kalau ditanya mobil idamannya apa, Avanza. Iya. Karena kayak Avanza kalau nabrak, ya kita nggak sakit santai, hati, iya. sakit hati. Mau sampai bonyok kayak gimana pun, ya udahlah lo Avanza gitu. Tapi kan lo Avanza by choice kan. Iya, emang ada. Lo memilih untuk Avanza bukan lo mau nggak mau. Bener. Avanza. Ada orang kan? yang ya Avanza. Avanza by ya itulah pokoknya lah maksudnya ya. Nah itu yang kayak gitu kalau aku mau nganterin cewek pulang nih ya udah nggak apa-apa kamu nganterin siapa aja silakan gitu. Jadi nggak perlu cemas nih sebagai cewek. Nggak perlu cemas. Avanza, Ayla gitu nggak apa-apa dia izinin aja mau nganterin ceweknya pulang Gak juga apa-apa. nggak perlu cemas gitu. Motor Beat, adik aku Beat soalnya biar aku kasih tau adik aku. Beat sebenarnya gue lumayan approve ya. Beat tuh orang-orang tulus kayaknya deh naik Beat ya. menurut gue. Tapi iya loh. Ya kan orang-orang tulus kan. Oke, Beat tuh orangnya tulus. Orangnya tulus gitu. Justru dia yang nawarin ada yang nganterin. Iya gitu. dan lu beli Beat nih orang beli Beat tuh kayak gue gak butuh pengakuan gitu. Gue gak butuh kelihatan keren di mata orang Yang gitu. penting jalan. Yang penting ini bisa jalan dan efisien aja gitu Itu kan. setuju loh. Iya. Kalau orang beli Satria kan kayak gue harus terpandang keren di mata orang. Gue megang stang maunya begini, gue gak mau begini. Apa kalau mau iya kan? Apa kalau mempercayakan orang gitu nganterin cewek pulang sih gue sih enggak sih. Mending lu cari yang naik Beat. Iya naik Beat kayak Vespa, wah janganlah itu. Kenapa ya kan? jangan? Tapi berat sih Vespa. Ya kayak orang beli Vespa kan kayak ini repot nih ngurusnya repot dan di jalan juga pelan. Tapi ini bisa bikin gue kelihatan ganteng gitu. Masa lu mempercayakan orang kayak gitu nganterin cewek Tapi kan? Vespa kenapa orang yang pakai Vespa kenapa helmnya sama semua ya? Bogo. Itu helm Bogo namanya. Kayak Bogo maksudnya ya, Bogo kayak kan? kayak nggak pakai helm biasa gitu. Iya, karena kan dan helmnya biasanya nggak ada Nggak ada. kacanya. Iya. Kenapa tuh? Apa nggak kelipan Iya, dia mau kelihatan mukanya dia, Bung gitu. Oh gitu. Iya kan, itu Justru dia. itu ya. Jangan percayalah sama pemilik Vespa. Tapi nggak semua Vespa lagi-lagi. Gak semua Vespa, Iya, nggak lagi-lagi semua gak semua Vespa. Vespa. Iya. Tapi dulu aku pengen punya Vespa karena katanya kalau orang saling punya Vespa tuh kayak titin gitu ya. Iya gitu. Itu kayak keren kayak, gue punya teman banyak ya. Iya, ya karena teman mereka hanya teman-teman Vespanya mungkin. Kenapa gitu. komunitas Avanza gak gitu? Kayak gue juga mau gitu kayak ketemu Avanza lain kayak Tin gitu ya. Terus dia yang kayak cuy gitu. Mungkin pegel ya karena kan Banyak. jumlahnya juga banyak kan. Iya. Nah, gue Iya juga, gue naik Dongfeng kan, mobil Dongfeng kan. Dongfeng apa kak? Nah Dongfeng ini juga sebenarnya termasuk jarang gitu ya. Jadi gue di jalanan tuh jarang liat Dongfeng lain. Oke. Nah suatu hari gue ketemu Dongfeng juga, terus gue coba nih, nih gue juga pengen kayak Vespa tadi. oke. Gue klakson lah Tintin, dianya diem doang gitu, maksud gue ayolah Dongfengers kita harus solid nih, kita sepi loh. Iya, kita tuh dikit. Kita dikit. Kita organisme yang harusnya kita saling bersatu. saling mendukung. Gitu. Ya udah mungkin teman-teman dicatat tadi beberapa mobil-mobil. Ya, yang red flag untuk nganterin cewek pulang. Karena waktu itu tuh sempat ada perdebatan. Katanya kalau misalnya cowok gue nganterin cewek lain, ya nggak apa-apa. Kan gue percaya sama cowok gue, katanya gitu. Tapi ada hal lain yang orang bilang, ya gue percaya sama cowok gue, tapi gue nggak percaya sama cewek ini. Oh, oke. Gitu. Iya. Katanya begitu. Iya sih bener ya. Tapi memang ya kadang semua orang yang dihianatin juga kan pasti percaya dulu awalnya kan sebenarnya kan. Benar. Ini nih. Tunggu orang trauma aja. Iya makanya. Tinggal tunggu momen traumanya. Karena aku pernah ketemu, kan selama ini aku kira tuh orang kalau nganterin pulang ya udah kayak ya lagi nggak ada yang nganterin juga. Jadi gue anterin aja. Iya. Tapi aku pernah ketemu loh orang yang maunya dianterin sama kamu. Gitu. Oh spesifik ada target. Spesifik. Oh, ada target. Nah ya. itu kan rasanya mau agak semi jambak, tapi nggak apa-apa. Semi jambak, tangannya udah naik, tapi kita ingat moral, ingat agama, jadi nggak apa-apa. Nah kalau marahnya kayak gitu ya nggak apa-apa dong, sah-sah Nggak aja. apa-apa itu memang dia yang cari masalah kan ibaratnya kan. Kira-kira aku perlu ngapain tuh kalau aku ketemu orang kayak gitu? Nah lagi-lagi dari cowoknya kita cek dulu. Cowoknya kita cek Misalkan lagi. ada aku maunya sama kamu gitu. Nah cowoknya kita tipe yang seperti apa nih ya kan? Apakah dia
Gemini apa bukan gitu yang penting. Sebenarnya itu aja satu. Tapi kalau Gemini gimana? Kalau Gemini mending lu jangan pernah anterin siapapun, lu temenan sama cowok-cowok aja kalau bisa gitu. Kerangkeng. Lu aku kerja apa ya, tentara, kamu mendingan lu, supaya jarang ketemu cewek gitu maksudnya kan. Aku kuliah di mana ya? STPDN gimana menurut kamu gitu. Jangan ke kuliah yang gimana deh. Iya, kalau dia masih SMP masuk mana? Aku PL aja Bang, di Luhur atau STM gitu biar udah cowok semua tuh. Iya, benar-benar. Jadi aman Gemini di situ kan. Tapi kalau misalnya nih, aku mau menyerang cewek ini. Ini langkah-langkah yang Gen Z banget tuh apa? Apakah aku datang kayak langsung atau bikin thread kah? Bikin thread lebih ampuh. Gen Z tuh kayaknya lebih lebih sakit dipermalukan dibandingin disakiti apapun itu ya. Headline threadnya harus ini ya. Oh ya, headline threadnya. Iya, judul threadnya yang ada pakai tanda kurung gedenya itu loh. Iya. Kayak hashtag zona uang apa gimana gitu kan. Iya. Misalnya ada yang menarik gitu. Harus yang besar gitu kayak cowok gue selingkuhin gue. Nah, iya gitu. Tapi kalau segitu doang di Twitter tuh sekarang udah nggak laku ya. Udah nggak ngangkat. Nah, gimana dong? Lo harus ada value lebih gitu, kayak udah pacaran 5 tahun diselingkuhin cuman gara-gara dia naik Brio misalnya gitu-gitu. Jadi ada bumbu-bumbu kecil yang sebenarnya nggak ngaruh. Tapi itu yang orang suka di Twitter sekarang. Iya ya. Kayaknya itu thread tuh jadi salah satu cara menyerang yang ampuh ya. Iya, senjata untuk Gen Z ya thread Twitter. Senjata untuk menyerang. Tapi dengan segala serangan kakak terhadap Gen Z ini, kalau ada Gen Z suka kakak kamu sama Gen Z? Mau. Maksudnya kayak ini gimana sih? Maksudnya gimana sih? Ini suka tuh maksudnya cewek ya? Iya, cewek kayak atau kayak udah ada spekulasi dalam kepala. Nah, karena apa ya? Gua kalau nyari angkatan gue tuh udah susah, Bung, udah pada gendong anak sekarang angkatan gue kan. Maksudnya udah pada nikah, udah pada berkeluarga gitu. Iya. Mau gak mau gue harus Gen Z, walaupun gue juga kadang menemukan kesulitan juga dalam proses. Kenapa? Ya ngobrolnya tuh susah loh sama Gen Z. Kayak kita duduk di bar berdua nih. Itu bisa kita kayak minum ngobrol mungkin 4 jam tapi full tentang mereka gitu. Kayak, jadi full of themselves. Gue kayak lu mending bikin podcast monolog deh kata gue gitu. Karena kayak ini gue dengerin doang loh kayak. Iya. Gue gak memberikan info apa-apa, sedangkan gue udah tahu kayak masalah keluarga lu apa segala macam. Iya, udah tahu silsilah keluarga dari mana gitu. Dan itu ternyata gue susah juga kayak begitu. Gue perlu yang bisa ada ngobrol lah minimal gitu. Dengerin gue juga dong please gitu ibaratnya. Tapi pernah deket sama cewek Gen Z? Pernah, ya gue pernah. Ada ilfilnya gak kalau misalnya soal romance gitu deket sama cewek? Ilfilnya? Iya. Ilfil terhadap Gen Z ya? Iya. Itu sih, gue sih mungkin satu itu doang ya. Kayak bahwa dia ngomongin mereka mulu gitu. Sisanya gue gak masalah gitu. Kayak kita makan sushi, dia foto-foto dulu 5 menit gitu. Gue oke. Silakan gak apa-apa. Itu bisa diterima? Ya gue bisa menerima sushi yang itu. bertangga itu ya? Iya, yang bertangga itu gue bisa nerima gitu. Bisa nerima gue. Atau kayak dia ngajakin kopi tapi harus yang kayak hidden gem entah berantam. Gue oke gak apa-apa gitu. Atau ngobrol jangan tentang lu mulu gitu. Berarti sering dong ya dibawa ke kafe-kafe hidden gem gitu? Kafe-kafe beberapa kali ada lah momen-momennya lah. Beberapa kali ada lah. Beberapa kali ada momen-momennya gitu. Ya semoga kedepannya kalau deket sama cewek lagi nggak yang begitu ya. Semoga ya. Tapi kalau misalnya good traits-nya dong, kayak pujian deh. Pujian terhadap Gen Z ya. Iya kayak bangga deh gue lo bisa begini gitu loh. Oke. Lo keren sih begini. Buat Gen Z ya. Iya. Pujian untuk Gen Z mungkin mereka lebih kreatif mungkin ya dan lebih berani gitu Gen Z sebenarnya. Kayak Gen Z di TikTok kan segala macam cara untuk FYP itu cara-cara yang kita mungkin gak kepikiran yang mereka lakukan gitu kan. Malaikat mau challenge tuh menurut gue butuh kreativitas yang butuh otak yang luar biasa untuk bisa nyampe ke level pikiran itu. Iya, siapa Gen Z yang lagi kayak kumpul brainstorm kayak kita collab apa siapa nih? Kalau kata gue malaikat maut boy gitu kan itu tongkrongan tinggi. Atau nggak misalnya Gen Z berprestasi deh kayak musisi-musisi ya Rich Brian tuh Gen Z ya kan. Oh iya. Rich Brian Gen Z dia lahir berapa 99 kalau nggak salah. Oh iya. Iya, gue seumur Rich Brian mah gue masih nggak berfungsi kayak orang-orang tadi. Dia udah ke Amrik segala macam gitu. Itu kan canggih. Itulah
yang bisa Gen Z dapat kalau semua fasilitas ini dipergunakan dengan tepat gitu ya harusnya. Emang, tapi emang Gen Z tuh kayak kreatif sih dengan istilah-istilah baru yang keluar sekarang. Yang paling gak masuk di akal menurut kakak istilahnya apa sekarang? Istilah yang paling gak masuk akal ya. Nah, gue tahu istilahnya tapi gue belum tahu artinya. Jadi kan dulu kan ada istilah ghosting ya kan. Ghosting. Itu simple lah, menghilang dari pasangan. Terus ada gaslighting juga gitu. Nah, katanya sekarang ada istilah ghostlighting. Jadi apaan itu? Itu apaan? Gue gak tahu. Itu lu temenan sama siapa sih? Itu apaan? Itu dari laporan Twitter. Jadi bang ada istilah baru bang. Gue lihat kayak postingan gitu ghostlighting. Tapi artinya gak gue baca. Ghostlighting. Mungkin lu ghosting tapi lu nyalahin orangnya. Ngerti gak sih lu kayak sebenarnya lu ghosting nih. Kayak lu kenapa ngilang dari dia aja? Ya dia toxic man. Itu mungkin ghostlighting namanya. Iya. Keren lo bisa nemuin istilah-istilah kayak gitu kan. Kalau zaman dulu tuh gak ada namanya tuh. Ya kan lu cuman ya gak tau lah apa istilahnya kalau zaman dulu kan. Tapi salah satu istilah yang sering banget dipakai sekarang yang aku sampai sekarang tuh kesel banget kalau ngeliat tuh kalau misalnya ada hal lucu nih atau yang mind blowing. Yang komen tuh kayak, wah ini di luar Nurul. Wah itu. Itu udah paling, teman-teman kita bisa lebih baik tahu daripada ini. Di luar Nurul, itu kan kalau di luar Nurul itu kan Gen Z TikTok ya. Itu dia setipe sama sudah jatuh tertimpa fakta. Ada juga kan. Terus yang ngadu ke vlogger itu apa namanya? Nadia Omara. Itu juga tuh. Dia siapa sebenarnya Bung? Dia tuh kayak YouTuber gitu. Aku juga baru tahu dia YouTuber. Tapi dia yang ngasih tahu kayak fakta-fakta menarik deh kayaknya. Jadi terus kenapa ke dia template komennya? Mungkin karena dia punya banyak info. Jadi lapor ke Nadia Omara. Oh gitu, dia informatif. Dia informatif. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya aku gak pernah lihat video dia banyak. Pernah nonton satu. Nadia Omara itu. Nah iya, tapi kayaknya tuh dia memang orang yang kayak ada sesuatu di ini gitu. Oh halus-halus gitu dia. Informasinya banyak kayaknya. Tapi gak tahu sih, mungkin salah. Kita perlu lapor dulu ke Nadia Omara lagi. Itu di luar Nurul. Lautan Fakta, Nadia Omara gitu-gitulah template-template komen TikTok kan. Terus kayak banyak sih gitu-gitu ya. Tapi berarti ada kayak Gen Z TikTok, Gen Z apalagi Twitter. Gen Z YouTube gitu-gitu kayaknya ada sih. Gen Z Twitter tuh yang lebih jahat apa gimana tuh? Gen Z Twitter lebih kritis dan lebih jahat sih bisa dibilang ya Gen Z Twitter. Lebih straightforward ya. Straightforward. Gue terakhir tuh ngatain Gen Z sebenarnya di Twitter, tapi abis itu gue hapus-hapusin tweet gue karena kayak anjir gue juga nggak mau nih kalau sebanyak ini yang sebel sama gue gitu, terlalu banyak ini segini. Emang banyak yang sebel waktu itu? Karena tweet kali ya. Karena sebenarnya tweet gue tuh waktu itu ya gue ngelempar jokes di Twitter tapi gue ngerasa ini nggak jahat-jahat banget nih. Maksudnya karena mungkin di kepala mereka tuh nadanya jahat mungkin aja. Dan orang tuh sampai kayak wah ngatainnya parah-parah. Gue bilang kayak anjir nih kalau gue kebanyakan Gen Z gini susah gue mau ke dark down nanti kan gitu kan. Maksudnya nanti udah di tatapannya udah. Iya, gue gak mau kayak gitu. Jadi akhirnya Twitter gue hapus. Terus gue mikir gue gak mau lagi deh ngejokes di Twitter gitu. Males gue, kayak bukan tempat buat bercanda di platform ini kayaknya, gitu. Iya kayaknya karena kalau dibaca misalnya nih, kalau kita ngebaca chat orang kan kayak kita ngetik cuma di mana lo, dia mungkin baca mana lo. Iya, nah, kan? Mungkin gitu kayak. Mungkin kepalanya beda. Kita baca kayak oke, dia kayak oke. Mungkin gitu kan. Beda kan. Kecuali oke titik. Nah itu mungkin semua orang udah tahu wah apa nih. Oke titik typing ganteng kalau oke titik. Enggak lah, itu typing udah gue udah nyerah sama lo. Atau ngambek ya titik ya benar sih. Aku merasa aku adalah orang yang cukup jago mengobservasi teks typing. Ya. Nah kayak titik tuh marah kan, sama emoticon yang senyum doang gini tuh sebenarnya lebih ke ngambek juga ya. Harus dilihat konteksnya lagi. Oh. Iya. Kayaknya gue jarang dapet emot itu dalam konteks yang senang beneran gitu kayak. Oke. Have fun ya. Wah, oh iya sih. Biasanya kalau yang baik beneran tuh ininya banyak nih. Itunya banyak. Tapi kalau cuma sekedar loh. Iya. Ini tuh seakan kalau bisa dipraktekin senyumnya cuma. Iya. Nah gitu. Kalau bisa yang panjang tuh kayak oke. Kalau yang satu kali tuh kayak oke. Nah, itu. Sebenarnya harus ada ilmunya tahu tentang typing. Aku rasa aku punya ilmunya. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya boleh ya. Ada keraguan mungkin kayak jenis-jenis teks yang mau diketahui. Jenis-jenis teks ya atau kayak nah kalau orang yang matiin centang biru di WhatsApp tuh orang yang seperti apa sebenarnya? Perlu gak sih kayak maksudnya kenapa gue gak boleh tahu lu udah read gue apa belum gitu? Mungkin dia orangnya yang kayak
gue mikir dulu. Atau yang kayak aduh gue biasanya kalau teman aku ada dia orangnya nggak enakan aja. Jadi sebenarnya dia nggak mau balas nih, tapi dia nggak enakan. Jadi kayak bisa jadi alasan gitu loh. Jadi kalau ketemu, gue belum baca. Belum baca. Padahal sebenarnya udah baca. Dan kan misalkan lu matiin centang nih, terus abis itu gue ngechat lu, terus gue lihat nih Bung balas kayak pas gue buka, kalau lu online kan gue lihat lu online kan. Iya. Bisa dimatiin sekarang online. Oh bisa dimatiin juga online. Setahu aku ya bisa. Jadi lu bisa. Sekalian gak usah ada aja di dunia ini ya. Gak mau dilihat online gak mau, dilihat baca gak mau. Tapi yang anehnya WhatsApp tuh adalah si delete message-nya itu menurut gue gak perlu ada tuh. Kenapa gak perlu? Karena kayak lu delete message tapi lu kasih tahu ke dia kalau kita habis delete message gitu. Kalau Instagram kan lu delete message hilang tuh sepenuhnya. Kalau WhatsApp lu terus gue delete. Lu tahu gue delete kayak. The message. Lu ngomong apa tadi? Enggak kok gak penting. Apa gak? Bikin konflik baru. Nih. Tolong Mark Zuckerberg, dia kan yang WhatsApp dia kan. Lu kan di IG bisa bikin yang kayak langsung hilang, kenapa di WhatsAppnya kayak gitu? Mungkin kayaknya kalau teks tuh takutnya kayak kita ganti-ganti omongan kita di atas gitu. Nggak bisa ya kalau kayak gitu? Gak bisa. Edit bisa sekarang tapi ada tulisannya lagi. Ada tulisannya juga, itu dia aneh juga tuh. Makanya. Iya dia tuh mungkin kayak nggak mau orang dikibulin kali ya. Menghindari itu dia. Menghindari itu. Gitu. Niatnya baik ya sebenarnya Mark ya. Tapi aku kalau ngechat di WhatsApp sama aku kan masih pakai Line. Masih pakai Line. Pakai Line. Masih buka Line Today juga abis sekarang. Gak ada. Line Today ditutup. Udah gak ada. Udah gak ada dia. Tapi aku masih pakai Line. Aku kalau ngechat di situ sama di WhatsApp beda. Oh beda? Karena di WhatsApp kebanyakan kayak dosen. Oh gitu. Grup keluarga. Temen tuh di Line. Iya. Dan entah kenapa ya. Ini aku juga gak ngerti. Aku kalau bisa ngobrol sama dosen atau sama keluarga gitu. Atau sama orang yang belum dikenal. Pakai huruf kapital depannya. Kalau sama temen enggak. Kenapa pakai kapital supaya kayak, rapi ya? Iya mungkin kayak kesannya jadi kayak tegas gitu. Atau kayak karena kayak kan dosen udah berumur kan, dia udah harus font gede nih biar nggak perlu begini-begini gitu. Gak gitu. Mau font gede apa bedanya? Tapi kalau kecil tuh kalau bisa kasih ke dosen tuh misalnya depannya nggak pakai kapital tuh kayak misalnya ngomong halo Pak mau misalnya kayak tugas saya sudah dikirim ya. Kalau T-nya kecil tuh kayak iya sih kayak nggak sopan ya. Iya. Terus sama aja harusnya kan. Tapi kalau typing ganteng tuh T-nya harus kecil kan? Depannya tuh harus kecil. Katanya ya? Begitu iya. Katanya begitu. Kalau yang T gede biasanya ini dia cuek berarti dia orangnya. Karena dia mager buka setting auto capitalization-nya di. Orang cuek ya. Dia cool cuek. Iya ya. Kalau tipe ketawa hahaha sama WKWK value-nya sama atau? Aku kadang pakai hahaha kadang pakai WKWK. Kalau awok-wok itu enggak dulu ya? Awok-wok. Sorry. Awok nggak dulu deh. Sorry. Secara ironi aja kita pakai. Secara ironi kita pakai kalau lu beneran mempraktekkan itu skip ya. Enggak. Iya. Tapi haha tuh kalau misalnya ke temen aku nggak ngomong haha. Kalau kecil ya haha kecil. Oh haha caps lock ya. Haha caps lock dipakai. Haha kecil kalau sama temen nggak dipakai. Kesannya tuh kayak hahaha. Oh satir ya. Satir. Kalau misalnya WK kecil tuh kayak gitu. Paham ya? Ini edukatif loh. Tapi kalau sama orang tua, WK tuh kayak nggak sopan. Iya benar. Hahaha aja udah cukup. Tapi jangan dua. Haha. Kalau itu kayak pengen matiin obrolan ya. Iya jadi kayak enggak jangan hahaha. Gitu. Hahaha. Iya. Nah kalau misalkan gini, misalkan gue minta tolong nih, gue minta tolong sama lu sesuatu nih kayak, misalnya gue mau ngundang lu gitu kayak, Bung mau main ke konten gue nggak? Tapi gue sungkan gitu. Nah, better udah gitu aja polos apa pakai hehehe di belakang. Kita tingkat kenalnya udah berapa nih? Misalkan akrab deh, tapi ini hal yang gue nggak enak minta sama dia gitu kayak. Kalau nggak enak tapi kita akrab, hehe bisa dipakai. Hehe berarti masih kepake ya? Jadi hehe tuh kayak gini, hehe gitu. Iya kan? Gitu. Kira-kira gitu. Oh kira-kira gitu. Gitu. Dari hidung. Hehe itu dari hidung. Iya kan kita coba ngomong gitu maksudnya. Kan kita gak enak tuh. Misalnya kita ngomong sama orang, mau gak sih ke konten ini? Oh iya. Kan? Itu hehe. Betul. Itu hehe. Oh gitu ya. Iya. Banyak sih sebenarnya ya typing. Kalau mau imut dikit, bisa lagi apa? Hihi. Oh, tapi kayak takut kayak genit ya dia ke gue gitu kalau hihi gitu ya. Itu makanya kekuatan hihi mungkin. Itu hanya muncul di momen-momen tertentu doang gitu kan. Kekuatan hihi. Jadi kita bisa mungkin dikira apa sih gitu. Iya. Dan haha caps lock juga sama haha biasa tuh beda. Jauh kan. Pokoknya tuh tergantung kita dari dulu tuh pakainya apa. Kalau kita bisa ngomong sama dia ini, kita biasa ngomong WKWK di bawah tiba-tiba haha, orang bertanya. Lalu kenapa nih?
Gitu mungkin. Tergantung awalnya ya. Iya, misalnya kalau dari awal kita udah iya ya WK, tiba-tiba bawahnya dia ngomong lagi, kita ngomong aduh haha kecil. Wah itu udah, satir tuh. itu udah mulai kayak lo ada masalah apa nih sama gue sempet salah ngomong mana nih. Oh gitu, iya, kayak iya. gue apa gue kurang lucu nih, apa gue salah bicara gitu. WK. Nah kalau yang masih wakakakakak udah gak ada ya. Sebenarnya kalau WK dari situ kan aslinya Iya, kan. Wakakakakak gitu udah gak ada ya. Masih ada. Masih ada. Tapi itu lebih baik daripada awok wok. Daripada awok wok. Benar-benar awok wok sih paling limit awok wok berarti ya. Iya. Atau aku kadang masih pakai sisi. Sisi XI Iya, ya. itu buat bercanda tapi. Buat bercanda bukan beneran ya. Iya, tapi aku pernah ketemu orang yang ketawanya beneran sisi. Iya. Ada. Kayak sisi dia taruh gitu. Nah, itu agak concerning. Agak concerning. Karena kenapa emang lo ketawa begitu? Sisi iya ya kenapa? Iya, kayak, kenapa X juga kan? Kenapa? Kenapa nggak S? Sisi. Itu masih lebih masuk sebenarnya. Kan. Iya sih. Pernah ketawa kayak orang Thailand? Gimana tuh? Angka 5. 5. Oh iya 5. Coba ya. Tapi kayaknya tiap negara tuh beda. Iya. Ada 5, ada yang kakak huruf K doang. Di negara mana cara ngechatnya untuk melambangkan ketawa tuh beda-beda ya. Iya beda-beda, tergantung kayaknya. Iya sih. Berarti kalau di negara mana nggak bisa sembarangan chattingan tuh ya. Lo harus tahu ketawa di sini gimana gitu. Jangan WK ternyata gila loh. Nah kita nggak pernah tahu. Iya, jadi bener. jangan ke Jepang tiba-tiba WK lah. Gak ngerti dia. Tiba-tiba dia bilang, ini apa maksudnya? Iya. Kalau di Ciwa. benar. Kalau kayaknya spasi doang soalnya jarang ada tawa di sana. Oke lanjut bang pertanyaan berikutnya. Typing. Penggunaan titik tuh bukan cuma titik satu doang yang itu titik 3. Itu lebih ke ngambek kan kalau gitu kan kayak masa sih iya. titik itu ngambek kan. Tapi kalau sama dosen itu kayak bercerita. Oh gitu. Oh sama dosen. Oke Bu, akan saya laksanakan misalnya titik apa gitu. Oh Jangan gitu. dilupa ini. Oh nah ini juga kadang-kadang. Itu tuh tau gak sebenarnya emoticonnya tuh bukan. High five ya aslinya. Itu sebenarnya. Tapi kita Ngetos entah kan? kita kayak gini maksud kita. Kayak berdoa atau minta maaf biasanya. Iya. Minta maaf atau berdoa Sering gitu dipakai. ya. Lumayan. Kalau telat atau segala macam kan. itu emot yang ini sih. Kayaknya orang kalau sering telat tinggal dilihat aja recent Emotnya apa? Ya. Kalau paling atas gini wah. Lu banyak salah lu dalam hidup lu nih apa nih? Nah, misalnya cewek ngelawak nih di WhatsApp terus kocak nih beneran lucu, gue terhibur gitu. Gue mending gue ketik haha atau gue kasih emot yang ketawa yang ada nangisnya atau yang ketawa nangisnya tapi yang miring gini. Dan kalaupun gue pakai emot nih Bung, apakah gue jajarin banyak atau gue pakai satu supaya dia kalau satu dia gede kan? Nah, kalau satu dia gede tuh. Kalau aku appreciate banget, kalau aku merasa lucu banget nih, kalau dia udah haha caps lock, emot nangis kan banyak. Iya. Atau haha caps lock, enter, emot nangis banyak. Gitu. Itu appreciate banget. Kalau yang ya. agak miring, aku agak kurang sering make. Nah kalau misalkan itu tuh kan kayak ROFTL gitu kan. Kayak beda gitu loh. Itu juga jarang. Gitu beda loh. Kalau misalnya hahaha enter terus gue infoin kayak jir ngakak gue gitu untuk kasih tahu dia kayak ini gue bener ngakak loh, gak kayak hahaha basa-basi gitu kayak hahaha grup kantor tuh kayaknya semua gak ada yang ketawa sebenarnya. Iya. Karena gue infoin beneran ketawa gue gitu. Gue beneran ketawa kayak anjir ngakak gue supaya dia tahu kayak ini emang gue lagi ketawa nih. Tapi aku punya temen yang dia tuh untuk membuktikan diri dia kalau dia nggak cuma ngetik ketawa, dia kadang habis hahaha foto ketawa. Itu kayaknya itu foto agak too much information sih kalau itu ya kayaknya. Tapi foto ketawa gitu. Tapi pernah bikin foto pura-pura ketawa gak? Gue jago banget. Untuk menghibur temen yang lempar bercandaan. Oh gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak orang kayak udah sampai ketawa udah begini fotonya kan goyang gitu. Oh iya. Di sini biasanya kan. Gitu. Jadi bikinnya gitu. Jadi tangan di sini, ini goyang. Tangan nutupin mulut. Terus Nah itu kerasa tuh kayak lu ketawa sampai merem nih. Terus lu udah gak bisa nahan, terus tangan lu sampai goyang. Iya. Soalnya kalau foto ketawa lu lurus bagus gini,
Orang nggak tahu itu. Orang merasa kayak lu kenapa? Iya. Lu gak iya, jelas iya. gitu. Makanya Iya sih. aku tuh merasa aku punya ilmu dalam pembuatan foto-foto selfie palsu sih. Selfie palsu Iya. untuk lagi ketawa atau lagi ketawa, atau sedih, kayak, bisa juga emosi lain. Iya bisa. Itu penting sih menurut Itu gue. penting. Harusnya ada tentang chattingan ini tuh mulai jadi ilmu-ilmu yang dipertimbangkan ya. Bener. Dibanding kayak Kan ini bahasa. Iya, bahasa Indonesia ini dibanding belajar nulis kop surat ya. Elah sorry nih lu hidup tahun berapa sih gitu kan. Siapa sih yang masih collab nganterin surat pakai pos kan gak ada Kita gitu. punya emoticon, emoji, cara typing ya kan. Itu. Soalnya gue juga males tuh yang kayak misalnya kayak entah undangan atau kerjaan nih, tapi dia tuh ngundangnya tuh pakai teks yang dia collab dari kantor gitu kayak halo Kak Ozana Kuti, bagaimana kabarnya hari ini? Kenalin saya Nadia dari PT bla ingin mengajak bla 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 kan kayak lu gue lebih suka dong sama gue. Iya langsung kayak permisi Kak Ozana saya Nadia nih mau collab sama kita nggak? Itu gue lebih seneng yang kayak gitu. Iya daripada panjang tiba-tiba kenalan dulu lah. Pakai bagaimana kabarnya hari ini kan dia nggak benar peduli kan? Maksudnya kayak kalau lu belajar emoticon mungkin kayak lu bisa naruh halo Oza fire. Fire. Halo Oza fire. Gue mau ngundang lo nih, gue Nadia Iblis. Iblis. Iblis ungu. Iblis ungu. Ya, gitu. Kita mau ngundang lu nih Iblis ungu. Iya. Syuting hari Jumat nih. Iya. Tapi kita nggak ada budget hehehe. Nah itu gue datang. Warna putih. Love warna putih. Bisa love warna putih digunakan sama teman-teman yang kalem. Oh gitu. Kayak cewek ini loh, cewek bumi gitu. Cewek-cewek cool yang kayak iya sih, yang Iya kayak kan? ketawa dikit tutup Paham kan? mulut ya. Iya. Benar. Iya. Gitu loh, yang iya. Emot gini juga ada kan emot kayak gini kan Iya, ya. tapi itu jarang sih gue pakai. Nah, Soalnya kecil banget dibuatnya kayak lu ngapain gitu. Nggak kelihatan ini. nggak kelihatan maksudnya begini ya. Iya, nggak kayak maksudnya apa kayak gini. Nah misalnya emot yang kayak jempol atau yang kayak tangan gini kan ngajak tos kan. Iya. Nah itu kan basicnya kan sebenarnya warnanya kuning kalau kita pencet kan. Nah aneh nggak kalau gue misalkan jempol tapi gue effort cari yang warna hitam gitu biar kayak metal nih gitu. Nah gini, kalau menurut aku ya, aku akan agak questioning diri kakak. Kalau kakak pakai emot, milih warna hitam tapi kakak nggak hitam. Oh agak-agak kayak maksud lu? Apa rasis apa Lu gimana? gak hitam. Kenapa? Lu? Kulit lu gak gitu? Berarti kalau temen lu yang hitam gak apa-apa kayak wajar. Kan emang lu Pilihnya sesuai skin tone diri lu lah. sesuai skin tone ya. Jangan. Tapi kan yang default kuning kan? Kuning. Aku pakai kuning sih biar gak mikir. Kuning. Iya kalau misalnya pakai yang kalau gue pilih yang putih so gampang jatuhnya kan kayak lu maksud lu putih nih. Lebih parah lagi. Iya sih. Kayak kalau pilihan warnanya beda sama skin tone dia agak membingungkan agak jadinya. membingungkan Kayak, iya sih bener ya. kenapa lu pilih itu ya? Iya sih, iya. Kita banyak pikiran gitu jadinya. Kalau kayak stiker-stiker kocak tuh masih oke apa udah mulai om-om sekarang? Kayak Stiker kocak kan juga ada ininya. Kalau stiker kocaknya ngopi dulu itu om-om. itu om-om. Kopi dulu ada kopinya beneran kan? Iya, Atau kayak maaf saya cuma bercandi. Gitu. Itu om-om. itu om-om. Itu om-om, bener. Tapi misalnya screenshotan meme sekarang. Om-om sekarang iya sih. Disney gitu itu nggak om-om ya. Iya. Atau kalau om tuh misalnya dia pakai stiker WhatsApp tapi stikernya ini apa? Kardus BBM itu. Stikernya kardus BBM itu. Iya, yang tahu gak sih kardus BBM yang sedih? Dambo. Oh ya itu om-om tuh. Itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan kenapa? ya. Kita mungkin bertanya lebih, kenapa lo memilih save ini? Iya, kenapa lu membuang memori HP lu? Kayak kenapa nih pilihan lu ini? Gitu, Iya sih itu ya. gitu sih kira-kira. Tapi Jadi, itu penting Bung ya untuk misalnya mencari pasangan tuh penting ya typing itu ya. sebenarnya sih gak penting. Tapi maksudnya kayak agak penting deh Bung. Agak penting ya. Typing. Kayak agak menunjukkan dirinya ya. Iya. Tapi aku ketemu juga orang yang typingnya tuh aku agak, wah gue jarang ya ketemu orang kayak lu. Tapi dia ternyata oke-oke aja. Tapi typingnya agak lumayan kurs gitu ya. Agak. Typingnya dan pertanyaan-pertanyaan bahasa basinya juga kan. Kayak katanya sekarang nanya rumah di mana tuh udah lumayan sensitif ya. Nah kayak. aku gak ngerti. Emang iya? Mungkin ada yang bilang kayak, Za lu jangan tanya rumah di mana itu lu
Lu ketemu dulu berapa kali baru lu tanya rumah di mana. Serem kalau langsung tanya di depan. Iya, tapi ngerti sih. Ada yang bilang gitu. Lagi apa udah basi juga? Lagi apa sih? Iya lumayan ya kayaknya. Ya. Kayaknya ya. Ngomong apaan dong kalau mau ngeliatin orang ya? Bagi duit dong gitu. Jangan. Harus kayak gimana dong? Kalau di dating apps mungkin kata temen gue kayak udah lu langsung ambil dari profilnya aja apa yang bisa lu bahas. Oh iya. Musik apa gitu-gitu. Aku pernah ketemu di dating profile tapi orangnya fotonya panco. Apa kurus? Foto panco? Iya, foto panco sama temennya. Oh dia lagi begini? Iya panco sama temennya. Oh oke. Gym di mana gitu mungkin palingnya. Iya benar. Iya kan? Bener sih. Pasti dia senang kalau dibahas hal-hal yang olahraga, otot. Kalau cowok yang fotonya nyender di mobil. Nyender di kaki mobil. naik satu. Nah, dia langsung aja kayak pap speedometer dong gitu. Kepo. Dia suka tuh pamerin kilometer mobil mungkin. Iya, tapi nyender di mobil juga agak rada-rada sih sekarang mah ya. Masa itu agak 2000-an awal lah itulah. Iya, 2000-an udah lewat awal, ya kayaknya ya. Yang dari mobil terus lagi main fun football tuh kayak enggak sih menurut gue. Kayak lu lagi free kick gitu sih. Terus kameranya profesional ya. Iya janganlah. Janganlah gitu. Iya jadi kan kita pikir kan kenapa lu sampai sewa fotografer. Untuk main bola doang gitu kita ya jadi kan. berpikir, kayaknya sekarang orang berpikir panjang nih. Jadi kalaupun ngelihat foto orang main bola yang dipikir bukan cuma dia main bola. Tapi kayak kok fotonya kayak pakai kamera beneran. Matching-matchingannya. Iya. Tapi kemarin ada pemain bola Jerman beneran ngomong kayak gitu, Bung. Dia pemain bola zaman gue SD, gue nonton dia kan. Dia sekarang ngomong pemain bola Gen Z. Dia ngomongin Gen Z juga. Jadi memang gak hanya gue sebenarnya ngomongin Gen Z loh. Dia ngomongin pemain bola sekarang tuh lebih peduli kayak kaos kakinya matching apa segala macam gitu. Klose namanya dia, Miroslav Klose orang Jerman. Lebih peduli branding. Iya. Tapi tadi yang gue bilang harusnya ada tuh pelatihannya lu dating apps dari mulai bikin profilnya, basa-basinya, terus typingnya gimana. Bener, tapi bener. Kan? Ada orang yang clueless banget. Soalnya gue pernah bantuin temen bikin profile datingnya. Clueless kan dia? Clueless. Dilihat dari foto yang dia jadiin. Iya. Belum lagi kan dia ada profile kan. Terus kan ada hobinya apa gimana gitu kan. Interest gitu-gitu kan. Ini orang beneran mencetin semua interestnya yang dia beneran interest. Ya interest yang lu paling interest. Kan soalnya kalau profil kan kalau misalnya lu pencetin semua itu semuanya kayak lu biking ini semuanya. Kelihatan banget ngasalan ya. Jadi tolonglah. Oke. Aku mau main game. Oke. Boleh kah? Jadi di Capek Mikir itu ada sebuah sesi. Ini namanya Games Mini. Games Mini. Iya, Games Mini. Jadi ini mini games yang kita taruh di sini untuk mencairkan suasana ice breaking gitu. Mungkin ice breaking kita nggak naik di satu koran bersama-sama. Tapi kita ice breakingnya ini aja. Dengan games mini. Iya. Gitu. Nah tapi games mini ini punya peraturan. Jadi kita harus setiap aku mau ngomong games ini, kakak juga harus ikut. Jadi kita harus bareng-bareng ngomong games mini. Ada temponya. Games mini. Ada temponya. Gitu ya, benar begitu. Jadi tapi aku gak akan ngasih tahu kakak kapan ngomongnya. Kakak harus pokoknya insting gitu. aja. Jadi kalau aku udah, misalnya kita namanya games mini. Gitu. Jadi stay fokus, stay gitu. Oke. Berarti gamesnya hanya itu menebak kapan mau ngomong. Ada lagi gitu. Kalau itu mah kita cuma main 2 detik kira-kira dong ya. Tapi di games mini kali ini kita akan memilih kita akan bermain dia atau dia. Dia atau dia. Iya, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Kakak tinggal pilih, kakak milih dia atau dia. Dalam konteks apa nih memilihnya? Ini apa sih konteksnya? Kita baca dulu. Oh ya, konteksnya relationship. Pacaran berarti ya? Iya, jadi milih bersama orang ini atau bersama orang lagi, ini. Iya. Oke, siap. Ini sebenarnya agak jauh ya, aku belum mencetnya gimana. Ini boleh agak diputar. Teman-teman maaf ya. Boleh ya saya putar dikit ya? Boleh lah. Punya gue ya? Apa ini sih? Iya makanya. Kayak gue nyewa. Majuin dikit ya? Udah. Sudah siap? Sudah siap? Oke teman-teman, kita akan siap ke pertanyaan ini dia Games Mini. Oke. Pertanyaan pertama kepada Kak Oza. Iya. Pertanyaan pertama, pilih dia atau dia? Ya. Cewek style Y2K atau emo girl?
E-girl. Cewek e-girl. Y2K itu yang mana ya? Dia kayak 2000-an. Oh, Y2K deh. Kenapa tuh? Emo girl takutnya bermasalah mental lagi. Karena mungkin orang yang suka emo banyak yang berangkat dari trauma hidup dengerin lagu yang relate gitu. Apa gimana ya? Iya kayak gitu. Atau sebenarnya nggak ada trauma hidup yang gimana-gimana Kan banget. dulu kakak veteran emo. Iya. Kayak emo dulu beda deh sama emo sekarang. Oh, iya. Emo dulu tuh kayak cuman kayak cinta udah titik gitu. Kayak cewek gue kabur atau cewek gue selingkuh. Cewek kabur. tema emo ya. Bukan cewek gue kabur. Oke. Kalau emo sekarang tuh kayaknya Lebih menyeluruh. iya lebih menyeluruh gitu. Lebih pilih Y2K. Y2K. Tapi kakak suka cewek stylish atau suka yang modest gitu kayak yang sederhana? Sederhana deh, terlalu stylish kadang beban juga gitu jalan sama mereka. Oh jadi pressure. Terlalu fashion tuh kayak anjir gue nggak enak nih, gue cuma pakai baju-baju biasa aja. Berasa gitu. harus keep up ya. Berasa harus keep up gitu takutnya. Padahal kayak kita mau ngapain, masa mau nambahin piece apa lagi gitu. Iya, kamu udah mantep nih, kenapa masih nambah-nambah lagi berarti gitu kan. Tapi aku salut sih sama orang yang stylish itu, kadang-kadang bajunya sampai berlayer. Iya. Udah dalam kemeja dia pakai jaket lagi kayak outer gitu-gitu di ya. Jakarta dengan polusi yang feels like-nya 39 derajat lo kuat. Kulit lo terbuat dari apa nih? Kayak salut sih. Tapi ya udah, kita lanjut dulu ke Games Burger. Mini. Sorry ya, dulu namanya ini Games pagi karena dulu setiap pagi. Jadi aku sampai sekarang masih suka salah ya. Setiap pagi tuh padahal tapping atau dulu? Enggak pagi-pagi banget sih. Kita uploadnya pagi tapi di shootnya kapan-kapan lah ya. Ya. Pertanyaan kedua di Games Mini. Salah terus. Habit lama emang susah ya untuk Ya sama lah kayak habit-habit lain di dunia ini. Yang susah banget kita patahkan. Iya. Punya habit yang susah dipatahkan? Habit yang susah dipatahkan ya. Ya itu menghina Gen Z tadi. Udah habit ya. At this point tuh kayak udah habit buat gue. Kayak kalau misalnya ke coffee shop ada yang lewat, wah bisa nih gue gitu ya. Jadi memperhatikan banget gitu takutnya ya. Tapi kalau perilaku kayak vape trick pakai itu yang gini-gini tengah-tengah itu lebih milenial ya. Itu lebih ke milenial, sebenarnya itu lebih parah sih. Itu lebih parah ya. Ini komplain aja karena kan dari tadi udah komplain di sini. Ini gue mau komplain aja. Makanya itu nggak pernah gue bahas kan, itu kayak apa ya? Aib generasi yang gue tutupin gitu. Gue melindungi lu semua nih anak-anak vape trick ya. Gue gak pernah bahas itu gitu. Sebenarnya kayak bagus, vape tricknya tuh bagus. Tapi kadang-kadang tuh suka kayak kita jadi bete kalau dia sampai bener-bener mengitari ruangan gitu loh. Kayak stay di situ. Di tempat lu aja atau gitu. di kamar lu gitu. Jangan gue lagi coffee shop tuh kan ngeliat lu. Gitu. Males kan ya? Iya. Begitu Enggak, maksudnya yang paling bete adalah kalau misalnya nih kita lagi ngobrol nih serius. Tiba-tiba ada yang di sini gini. Bikin tornado dia. Yang gini-gini tuh loh. Kayak atau enggak ngambil gelas kan enggak? Gitu kayak. Gue gak perlu tahu. Gue gak mau tahu. Udah simpen di paru-paru. Orang juga di kafe ini gak ada yang salut sama lu yang kayak gitu. Gak pernah tiba-tiba kayak standing. Gak ada. Gue suka kalau ngelihat ada konten-konten itu menurut gue skillful. Keren. Lu bikin konten gak apa-apa, lu tunjukin ke tempat-tempat yang tepat. Yang tepat dengan di tongkrongan kita. Jangan kita lagi ngomongin misalnya apa nih, ekonomi dunia. Betul kayak, tapi menurut gue emang parah sih Amerika nih kan. Siapa yang mau denger lu kan. Misalnya gitu, lu peragain ngomongin soal bumi, lu beneran lu gini, ini bumi. Males. Tapi itu bisa sih. Kalau misalnya memang jadi alat peraga beneran ya. Kita balik lagi ke Games Mini. Akhirnya bener. Makasih ya. Pertanyaan kedua, pilih dia atau dia. Pilih cewek yang dikit-dikit curhat di IG story atau cewek yang punya teman curhat cowok. Aduh. Wow. Cewek curhat di IG story ini first account apa second nih? First. Beda-beda kan. First. Tapi ada juga orang yang second account-nya kayak first juga kan, udah beratus-ratus juga followers. Tapi cewek curhat di first account hampir nggak ada. Pasti di second dia. Lagu deh, nih dua-duanya. Jadi di IG story dia taruh lagu sama lirik. Oke, itu masih aman. Di second baru dia panjang tuh kan. Iya panjang, dan kadang ada yang pacarannya di second doang gitu. Di first account kayak single nih. Bahkan dia bicara tentang kejombloan kan. Pas di second kayak wah ternyata tinggal bareng. Maksudnya kan ada sama orang tuanya, maksudnya tinggal bareng sama orang tuanya. Kalau mantan di rumah ini cowok
gini ya. Iya makanya. Belum. Tapi kayak mendingan curhat di IG story sih. Gue gak percaya sih cowok cewek curhat gitu ya. Temen cowok, aku punya curhatan teman cowok. Emang gak bisa ya? Gue sih gak terlalu percaya ya dengan yang gitu-gitu ya. Berarti gak percaya kalau cowok dan cewek bisa atau pure berteman. Atau gue lihat dulu temen cowoknya gimana nih. Kalau dia kayak udahlah ganteng, brio gitu kan. Terus udah kayak, bahaya. wah itu udah ganteng, brio, Gemini, percaya ya itu mah jangan curhat sama begituan lah. Itu kayak bilang. jadinya kita yang bodoh ya. Kita yang bodoh mengizinkan itu. Kita yang bodoh mengizinkan itu. Lu harusnya bisa lihat sekitarnya dong. Iyalah, nilai dulu orangnya kayak gimana nih, aman gak buat pacar lu curhat ya kan? Misalnya temen cowoknya protektif. Temen, aduh itu Red flag ya? Itu parah sih. Yang kayak ngomong jagain temen gue ya. Aduh. Pokoknya kalau nyakitin gue, lu urusannya sama gue. Iya. Mau ngapain sih kamu? Akan ngapain? Tolonglah. Gue gak pernah sih. Itu gak mau. Gue juga gak mau banget jadi cowok yang gitu ke teman-teman gue yang cewek ya. Karena kayaknya itu udah terlalu ikut campur deh kalau sampai kayak. Iya. Gimana kalau sama cewek yang kalau misalnya ngambek, dia curhat sama temen cowoknya, terus yang story temennya. Yang apa? Yang story temennya bukan yang dia. Story temen-temennya nge-story lagi curhat. Dia temennya aja yang cerita. Dia story. Temen yang cerita. Gimana tuh? Temen gue lagi ada masalah nih, ibaratnya gitu ya. Iya. Gak mau. Itu gak mau dan itu. Banyak loh sekarang. Banyak kayak yang gitu kayak ya? enggak, maksudnya di thread tuh kayak temen gue apa-apa. Jadi Oh iya. Ada sih. Itu iya sih itu juga aneh juga. itu questionable ya. Itu temennya yang aneh berarti. Iya, Harusnya si cewek kita nih, lu milih teman curhatnya yang beres lah gitu. Iya. Dan yang aneh-aneh banget gitu kan maksudnya. Kalau yang curhat ke semua orang. Tapi bilangnya kayak tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Ke semua orang. Jadi ngomong ke dia nih, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi sebenarnya terus nanti pulang lu jangan bilang sebenarnya gitu. Males juga sih. Udah enggak usah ya. Karena kadang-kadang ada kayak improv yang gak sesuai kenyataan gitu kan. Ya kan, ada yang kayak emang dia udah gini dari lama sebenarnya gitu-gitu. Iya. Sebenarnya nggak juga. Jangan. Ya lebih preferable cewek introvert lah mungkin ya. Oh iya daripada yang riang. Yang Extrovert ya maksudnya. Iya extrovert agak susah. Extrovert ya kan. Kakak nih introvert apa extrovert? Ambivert. Wow. Kayak ambivert tuh ibaratnya kayak golput ya. Gue apa sih gitu. Iya. Gue kayaknya extrovert deh kayaknya. Dulu gue pikir gue introvert dulu. Tapi ternyata kayak gue extrovert. Oh iya. Sekarang udah mulai merasa aku lebih outgoing ternyata. Iya bisa kok basa-basi sama orang gak ada masalah nih. Ibaratnya gitu kan. Oke kita lanjut di Games Mini. Oke. Masih di Games Mini. Kamu harus siap. Oh bisa. Iya. Bisa kapan aja. Misalnya tiba-tiba gue mau bilang Games Mini. Gitu. Wah. Iya. Jadi memang ini olahraga otak. Ini olahraga otak ya. Ini olahraga otak. Pertanyaan ketiga. Pilih cewek Jakarta Timur atau Jakarta Selatan? Jakarta Timur kayaknya kalau sekarang. Yes. Ya kan? Keadilan untuk aku. Iya. Aku tuh dibilang jamet kalau setiap bilang Jamet aku ya? Jakarta Timur. Mungkin lebih ke karena daerah yang aku tinggalin di timur sih. Jamet sebenarnya Jaktim gak jamet. Timur kan lebih ke reggae kan sama ska ya kalau nggak salah bukan? Culture-nya terbuild di sini ya. Iya, Solja kan emang di Bekasi. Iya, Gue dulu kerja sama Solja, jadi gue tahu tuh Iya kan. dia di Bekasi gitu. Kenapa di timur? Ini interesting option. Jaksel sekarang agak-agak menurun nih value semenjak ada Satria Mahathir ya. Semenjak dia muncul di YouTube dia ngomong, gue Jaksel, gue jadi mikir, aduh apa gue ngekos di Jakbar aja gitu ya kayak. Jadi ikut malu ya. Meruya kayaknya enak nih gue pikir gitu kan. Karena banyak yang nge-mention gue di setiap video dia kayak bang temen lu bang banyak yang gitu-gitu. Iya padahal kayak udah stop di rumah udah gitu ya. Stop lah Satria please lah lu jangan ngaku Jaksel dong. Gak apa-apa dia mungkin emang Jaksel ya gak apa-apa. Dia mungkin Jaksel gitu. Iya dan ya tapi mungkin cewek Jaksel kan mungkin lebih sulit dibaca tadi ya. Kayak tadi tuh yang typing segala macam gitu kan mungkin di Jaktim belum terlalu ngaruh gitu kan typingan gitu. Udah ngaruh. Tapi mungkin di Jaktim yang kalangan flyover Pasar Rebo gue rasa belum mikirin typing ganteng. Gue Jaktim cakung. Lagian mereka kan mau typing ganteng apa enggak juga gak terlalu ngaruh karena kan LCD pada retak biasanya jadi gak ada.
Bercanda ya cewek-cewek jaktim ya, nggak semua, tentunya nggak semuanya. Ngomongnya kesini cewek jaktim, saya cewek jaktim. Maksudnya jaktim yang lain gitu, jaktim yang lain. Tapi menurut aku teman-teman jaktim tuh orangnya asik-asik sekali. Asik-asik, solid sekali. Solid sekali ya. Kita pemberani, kita udah diterpa dan sejak dini dengan kebiasaan lalu lintas yang ada di sini. Kita udah tahan banting menurut aku. Tahan banting dan mungkin kalau yang poin bagusnya ya nggak tersinggungan ya. Dulu gue bikin berdua sama teman gue Apos tuh kayak Jaksel versus Jaktim, itu yang dapat haters tuh Jaksel duluan. Jaktim nggak tersinggung gitu ya kan. Tapi kayaknya ada deh kayak spesies manusia nih yang dia tuh nggak di Jaksel, tapi dia tuh orangnya transit. Jadi dia tuh rumah di mana tapi dia temen di Jaksel. Jadi itu ada perbedaannya nggak nih orang-orang kayak gini nih? Nah memang kan ya kayak gue bilang ya, Jaksel kan sebenarnya nggak tergantung lo berlokasi di mana gitu. Jaksel tuh jiwa. BSD tuh Jaksel menurut gue. BSD. Dan daerah paling Jaksel di Indonesia itu Ubud, bukan Jaksel justru. Jaksel tuh peringkat 2, Ubud tuh lebih Jaksel dibandingin Jakarta Selatan. Jadi yang kita omongin dari tadi tuh lebih ke Jaksel secara culture dan personality. Ya, bukan daerah. Bukan daerah. Mungkin Jaktim juga begitu kali ya sebenarnya. Iya, personality juga gitu, ya kan. Oke, setuju. Oke, kita kembali lagi ke Games Mini. Pertanyaan selanjutnya. Pilih cewek yang setiap hari kerjaannya mau healing. Atau SJW. Sebenarnya aku nggak paham sih SJW itu apa sih Kak? Apa ya? SJW itu mereka jadi kayak apa-apa tuh tersinggung. Simpelnya gitu ya. Aslinya sih lumayan repot. Tapi kayak rumit ya. Lumayan rumit SJW. Rumit ya, luar biasa. Misalnya kayak kemarin nih kayak Grab itu mengadakan mode hening. Jadi quiet mode. Jadi gue bisa mesen Grab car dan itu hening. Iya, aku ngeliat kemarin. Nah, usernya seneng tentunya karena kayak mungkin orang introvert, gue sekarang nggak perlu ngobrol nih, nggak perlu tiap detik sekolah di mana. Dan driver pun nggak ada yang komplain gitu, nggak ada yang speak up di internet gitu, nggak ada. Nah tapi ada SJW di Twitter, dia bukan driver dan nggak tahu mau Grab apa enggak, dia bikin thread gitu kayak, emang kenapa sih lu nggak mau ngobrol sama driver, lu ngerasa nggak setara sama driver, gitu. Jadi dicari semua yang salah-salah gitu ya, dikritisi semuanya, dikuliti gitu ya. SJW, gue lumayan paham gue SJW. Maksudnya gue banyak menemui juga dan TikTok, Twitter gitu-gitu banyak SJW-nya. Tersebar ya di mana? Tersebar. Waktu itu yang paling kronis tuh ya itu ada. Ini keadaan ya. Iya, ini keadaan. SJW itu keadaan ya. Ada yang SJW sushi. Jadi ada cewek di TikTok nih. Dia pakai lagu apa ya, lagu yang tren pada masa itu. Dia makan sushi biasa. Udah dia hanya makan sushi titik, nggak ada, dia nggak ngomong apapun, dia nggak apa gitu. Dan ada SJW marah karena menurut dia kayak lu harus ngargain budaya Jepang gitu. Sushi itu harusnya yang lu celupin ke kecapnya itu tuh ikannya bukan nasinya gitu. Itu aja dipermasalahkan oleh orang-orang itu gitu. Tapi aku juga pernah, berarti aku baru tahu itu, berarti aku pernah ketemu SJW pizza. Nah itu gimana tuh? Pizza yang original dari Italia tapi. Jadi kayak kan ada tuh apa kayak restoran-restoran yang apa original gitu gak sih? Yang otentik ya. Otentik. Terus aku jalan sama teman aku, terus dia yang kayak, kan aku mau minta sambel. Kan yang kita biasa makan di pakai saus lah. Iya, pakai saus. Apa-apa pun pakai Oreo aja banyak yang makan pakai saus. Iya. Pernah makan Oreo pakai saus? Oreo pakai saus nggak kepikiran. Enak. Aku pernah nyobain. Aku suka. Kayak semua hal aku campurin saus. Karena saus tuh enak. Apapun pakai saus. Enggak apapun, tapi menurut aku semua bisa. Oreo belum pernah kepikiran sih gue. Iya, menurut aku semua bisa. Itulah kenapa rujak berfungsi. Karena kan dia buah sama pedes. Kok bisa nyambung ya? Lah berarti saus Oreo basically sih. Rujak. KitKat pakai rawit pernah juga nyoba. Itu belum, tapi bisa kita coba. Ya gitu. Oke, pizza Italia. Nah terus pizza Italia ini kayak, jadi tuh aku baru tahu kalau ternyata kalau misalnya di Italinya beneran itu, kalau misalnya di serve pizza nih,
kalau misalnya kita minta garam atau minta sambal atau minta apa, itu tuh kayak menghina chefnya. Tersinggung karena kayak chefnya katanya ya. rasanya tuh udah ini yang gue buat nih. Udah pas yang gue sajikan ke lo. Ini yang ini gitu kan. Tapi yang disediain tuh chili oil. Nah chili oilnya ya minyak aja, nggak ada pedes-pedesnya. Jadi kayak aduh gue kan kesini mau makan enak ya. Tapi ternyata katanya memang begitu. Jadi aku cuma bisa oke, aku nggak tahu. Jadi ya udah gitu. Jadi aku nggak bisa minta sambal. Gara-gara si teman lu tadi itu. Karena gitu. katanya jangan pesen sambal, nanti dia marah katanya gitu. Kayak wow teman-teman kita nih juga lagi di Jakarta lah. Kita nih nggak di Itali gitu. Jadi aku sempat cemas, jadi ikut takut juga yang kayak apa bener nih gue salah gitu kan. Tapi itu agak SJW. Tapi kayaknya baru menjadi SJW yang total tuh kalau ada di sosmed deh kayaknya deh. Apa tuh? Ya kalau ada yang kalau spillnya tuh di sosmed itu baru yang SJW banget gitu. Tapi kemarin aku kan baru lihat yang quiet mode itu ya. Terus pas mau lihat apa coba ya gitu kan. Tapi aku tuh nggak enak banget nyalainnya ya. Atau gini, nggak apa-apa atau bisa nggak kita coba nih kita pesan quiet mode gitu. Tapi pas naik malah kitanya heboh gitu kayak, halo pak, gimana. Tapi dia gak bisa ngomong. Dia kayak aman, dia kayak, gue quiet mode gitu kan. Kalau dia ngomong saya lapor ke Grab, bapak gak boleh ngomong, bapak quiet mode gitu. Soalnya tuh kayak pas aku ngeliat tombol quiet mode itu, kan udah sempet nyalain. Tapi pas dipikir-pikir, kok kayak rasanya kayak gak enak sama bapaknya. Soalnya rasanya tuh pas nyalain quiet mode tuh kayak giniin bapaknya nih. Diem gak lo? Kayak gitu rasanya. Masih diem. Lu diem. Kayak, tapi dengan tombol. Bener. Seakan-akan kayak mulut dia tuh aku gituin loh. Jadi aku kayak aduh gak enak. Tapi sebenarnya pengen nyobain. Karena ada momen-momen dimana tuh kayak kita pengen tuh udah gitu aja gitu loh. Iya sih. Tapi mungkin mas atau mbaknya tuh pengen baik kan. Maksudnya lifting mood kita mungkin kayak, kan. Tapi kita ada momen dimana gue pengen diem gitu. Gue gak pengen ngobrol gitu kan. Quiet mood tuh menurut aku bisa jadi berfungsi. Sih. Atau harusnya ya kayak tadi kalau ada quiet mode harusnya ada heboh mode juga gitu. Iya. Jadi kita baru masuk dia udah pakai HP kayak, siapa nih mesen Grab gue gitu. Terus kan. mas Grabnya apa nih balas-balasan kan. Harusnya gitu. Setuju loh, heboh mode kan. Jadi mungkin kita pengen punya temen gitu. Iya. Tapi atau mungkin ada deep talk mode. Deep talk mode. Nah kan kadang-kadang kan kita suka ditanya-tanya kan. Iya. Jadi sekalian aja yuk sampai dalam-dalamnya nih kita amparin. Jadi dia juga nanya bebas kan. Kan biasanya kalau pertanyaan taksi online tuh pertama kayak, ini mau kerja apa mau main nih? Iya. Itu satu kan. Terus setelah kita jawab, masih kerja apa kuliah? Iya. Nah selalu dua itu kan. Kalau deep talk mode kan bisa lebih dalam dari itu kan. Jadi baru masuk kayak keluarga aku masih di rumah. Karena menurut aku deep talk mode tuh kayak kita tuh jadi nggak perlu ada kesalahpahaman. Karena aku pernah ada pengalaman pas tahun baru 2 tahun yang lalu. Iya. Keluarga aku itu bikin ada acara. Jadi tuh di hotel itu ada buffet gitu. Jadi kita pengen ikut deh, pengen ngeliat karena ada performance juga. Jadi sekeluarga ke hotel itu. Di hotel nih. Tapi aku ada acara di luar. Jadi berangkatnya pisah. Naik ojek taksi online. Ojek online. Terus kita jalan-jalan. Nah dia nih pertanyaannya nih dia nanya lah, ini mau kemana mbak? Kan itu tahun baruan. Mungkin perspektif dia negatif nih. Tahun baruan malam ke hotel gitu kan. Terus enggak ngeh. Terus dia kayak mau kemana nih mbak, sama siapa tuh nggak denger kan. Kalau bisa di ojek kan cuma bisa angin kan, isinya cuma bisa dia mau ngomong apa aja, mau mbak saya culik ya iya cuma bisa ngomong iya gitu. Nah pas udah nyampe nih mukanya kok agak mencurigakan nih. Dia tuh kayak mau ketawa tapi kayak menyimpan rahasia gitu. Muka ojolnya ini. Iya. Dia kayak ngomong mau ketemu ini ya mbak, ini gitu. Siapa? Itu orang asal tuh disebut tuh. Enggak, dia maksudnya tuh kayak gitu, ngomongnya ini loh mbak mau ketemu itu ya pacar gitu. Dia bilang, enggak mas, enggak. Terus dia bilang iya deh mbak, enggak gitu. Jadi dia gak percaya. Mungkin kalau kita sepanjang jalan kita deep talk, dia bisa ngerti. Iya, tapi mungkin deep talk balik lagi gak bisa ya kalau ojek ya. Ojek kurang, tapi gue pernah mirip kayak lu, Bung. Gue tapi taksi online waktu itu dan sama gue ke hotel juga karena ada keluarga gue juga. Besoknya gue mau pergi lah gitu kan. Nah dia ini emang kayaknya driver slow ya, dia yang tatoan pakai topi gitu-gitu terus kayak weh bang jauh juga nih hotelnya, kalau itu di Ancol kan. Itu kayak iya nih paham lah gue ke hotel nih ngapain. Dia beneran ngomong gitu. Terus kayak enggak bang ada keluarga gue di sana gitu kan.
ya elah bang, sama-sama cowok mah santai gitu. Iya, akhirnya gue bilang kayak, oke gue open BO emang gitu aja. Enggak. Jadi kayak, biar kelar gitu. Itu grab gitu yang bikin mode hening tuh, ada tuh orang kayak gitu ya kan. Mending mungkin itu bisa jadi solusi ya. Iya, makanya bagus ya mode. Tapi kalau deep talk di ojol agak membahayakan. Karena misalnya dia nanya, terakhir berantem kapan sama ibu? Teriak kan ada motor sebelah. Iya. Kita kan malu kan rahasia kemarin kan. pukul-pukulan ya kan. Iya benar. Kita heboh nih. Masa apalagi kalau kita lagi deep talk mode, sebelah ojol lagi deep talk mode juga. Deep talk mode juga, iya. Nanti sebelah-sebelahan pegangan tangan. Saling support ya. Saling support ya. Ribet. Oke, pertanyaan terakhir dari Games Mini. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari Games Mini, pilih dia atau dia. Yang suka nongkrong, yang suka ngajak nongkrong di kafe industrial. Kafe industrial. Yang semen-semen. Iya, atau nongkrong di bar mulu. Kayaknya lebih ke di bar mulu ya. Kenapa? Lebih mending sih. Kayak deep talk di bar kan cepet gitu ya. Kan langsung baru kayak. Kadang kita sama cewek di bar kayak, gila baru 10 menit udah masalah keluarga aja nih. Baru 15 menit udah masuk perceraian nih gitu kan. Industri kan lama kayak, lu suka musik apa sih? Aduh itu jauh banget tuh dari personality kan. Di bar cuman kayak mesen cepet aja langsung kayak, terakhir putus kenapa lo mantan lo? Itu normal di bar. Kalau kayak gitu di kafe industrial lu kayak, kok lu kepo sih sama masa lalu gue? Gitu. Oh iya lagi. Iya kan, tapi bar-bar yang hening ya, bar-bar yang sepi, musik juga playback aja gitu. Iya, kalau yang rame agak gak enak lagi ngomongin keluarga tiba-tiba kena lampu strobo. Iya, lu pengen curhat atau ada Who's That Girl kan ya, lu ngerusak mood gua jatuhnya kalau kayak gitu kan. Iya. Tiba-tiba dia udah begini aja. Lagu Who's That Girl dia udah begini aja. Makanya kan. Kita juga bingung. Kayak apalagi kalau pertanyaannya gak pas misalnya. Kamu putus terakhir karena dia atau kamu? Tiba-tiba Who's That Girl? Who's That Girl? Kayak, dia selingkuhin maksudnya, jadi berasumsi kan. Jangan bener-bener. Bar lah, lebih ke bar lah. Mungkin gitu. karena yang dicari koneksinya ngobrolnya bisa straightforward. itu. Berarti kamu gak suka basa-basi ya? Iya, tapi bar-bar hening kayak gitu tuh jumlahnya gak terlalu banyak ternyata loh. Iya. Selalu sepi nih, kayak kita datang enaknya di sini. Jam 9 aja udah mulai ada basis nyetem gitu kan. Udah mulai aduh live music juga sama aja gitu. Pengennya tuh yang bener-bener sepenuh hari itu udah hening aja. Musik di style aja tapi kecil aja, gak usah gede-gede gitu. Pakai headphone aja gimana? Pakai headphone. Kalau mau hening banget nih Kak. Soalnya kalau sepenuhnya gak ada musik sama sekali kayaknya stres juga, cuma bunyi-bunyi gelas doang gitu, kayaknya sepi banget juga. Ada aja musik tapi juga kecil aja gitu. Iya. Kalau ada musik kan mungkin kalau lagi keku kayak enaknya lagunya membantu kan. Tapi jangan sampai setiap lagu begitu. Iya. Enaknya lagunya ntar lama-lama makin pendek. Enaknya refnya, enaknya baitnya, enaknya ininya gitu. Bener. Oke, kita udah habis pertanyaan dari Games Mini. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini juga mengakhiri episode kita pada hari ini bersama Kakak Oza. Thank you Jebung. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Jauh-jauh kesini, mohon maaf. Aku tuh setiap ada orang yang mampir ke podcast selalu aku minta maaf gitu, karena aku tahu ini tempat yang jauh. Iya, jadi ada kesungkanan lah ya untuk undangnya. Iya. Mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf, tapi seru banget hari ini ngobrol sama Kak Oza. Semoga teman-teman di rumah juga menikmati episode hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan, tapi jangan lupa juga untuk cek Kak Oza. Boleh di mana? Di podcast Kesel aja di YouTube, TikTok dan Instagram dari podcast Kesel aja. Jangan lupa cek Kak Oza dan see you on the next episode. Bye-bye. Thank you for listening to Capek Mikir with Jebung. Episode baru akan diunggah setiap minggunya. Jebung, peace out.